Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi azina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang turut serta berjuang, berkorban mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tegaknya agama Islam sehingga agama ini menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah waktu demi waktu kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak dan melimpah. Nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jikalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, tidaklah kita mampu untuk menghitungnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an sebagai firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung dan berkeinginan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bandingkan antara nikmat dan ujian. Bandingkan antara nikmat dan setiap masalah yang Allah timpahkan. Terkadang kita ini tidak adil sama Allah. Terkadang kita juga su'udan kepada Allah, di mana satu masalah, satu ujian menganggap tidak akan pernah dan tidak ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah timpahkan kita masalah, terkadang kita lupa atas nikmat yang telah kita dapatkan. Ketika Allah timpahkan kita ujian dan musibah, terkadang kita lupa atas nikmat yang telah kita manfaatkan. Artinya terkadang kita ini gak adil sama Allah. Dikasih satu masalah, dikasih satu ujian, lupa dengan 1000 nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. La tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sekalipun kalian menghitung satu persatu, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah itu sudah terlalu banyak yang kita manfaatkan, yang kita dapatkan, yang kita fungsikan. Makanya jangan kufur dengan nikmat Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Makanya dalam mewujudkan rasa syukur kita, ada sesuatu yang mudah kita lakukan, kita amalkan. Salah satu bentuk syukur itu menuntut kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang memantaskan diri untuk memuji nikmat-nikmat Allah. Jadi rasa syukur yang paling mudah untuk dilakukan adalah sebatas mengucapkan alhamdulillah. Terkadang hanya mengucapkan dan menuntut dirinya untuk mengucapkan alhamdulillah itu kadang-kadang susah. Ketika kita mendapatkan nikmat, di waktu yang bersamaan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat bukan karena kita yang hebat, bukan. Ketika kita mendapatkan nikmat bukan karena kita yang kuat, bukan. Semua Allah yang datangkan pada diri kita. Ada dua profil manusia. Yang satu kufur dengan nikmat, yang satu syukur dengan nikmat. Dalam sejarah Al-Quran telah sampaikan ada profil manusia namanya adalah Qarun, sehingga diistilahkan ada harta karun. Qarun ini adalah manusia yang kufur dengan nikmat Allah. Bahkan disebutkan sebagian peradaban manusia tidak akan mampu menandingi kekayaan Qarun. Ketika Musa ingatkan Qarun, ketika pengikutnya Musa juga mengingatkan Qarun atas ketamakan dan kerakusan dia dengan dunia, maka apa jawaban Qarun? Wa ma utituhu ala ilmin indi. Orang kalau kufur nikmat, dari apa yang dia dapatkan, terkadang dia menganggap bahwa dirinya yang paling mampu dan paling bisa. Sehingga dengan kemampuan apa yang dia dapatkan tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Anda sukses dengan karir Anda karena Allah. Anda kaya dengan harta Anda karena Allah. Anda sehat dengan jasad Anda karena Allah. Apapun yang kita inginkan, kita dapatkan, kita nikmati, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat. Setiap datangnya nikmat, libatkan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalimat pembuka ketika kita terjaga dari tidur kita apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalimat pembuka ketika mata kita ini melek. Tidak ada ucapan yang lebih pantas ya kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau bangun tidur itu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan saya dan sesaat mematikan saya. Wa ilaihin nusyur, dan kita harus mengakui semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak dimiliki oleh Qarun. Qarun itu adalah orang yang sombong dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Sehingga apa yang dia dapatkan tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam cara berpikirnya. Allah itu enggak ada. Saya kaya itu karena saya ahli dalam dagang. Saya kaya itu karena saya ahli dalam bisnis. Saya kaya itu karena saya pandai menghadap relasi. Ya, bisnis saya tidak. Semua karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang satunya ada profil manusia namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ini sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kemuliaan dengan kekuasaan pada dirinya. Sulaiman alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam sejarah peradaban umat manusia sampai hari kiamat tidak akan ada yang mampu menandingi kekayaan, kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Enggak akan ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hanya Sulaiman alaihissalam yang memiliki profil sebagai nabi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tinggi kekuasaan, tinggi kedudukan, tinggi hartanya. Sulaiman alaihissalam. Tapi dia mengerti, ya. Sulaiman ini adalah orang yang tidak kufur nikmat. Sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Bahwa setiap nikmat yang dia dapatkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tahu Nabi Ayub alaihissalam? Oh, Nabi Ayub ini lebih ajaib lagi nih, ya. Nabi Ayub itu orang yang kaya sebenarnya. Dia memiliki banyak peternakan, memiliki banyak perkebunan. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang panjang, maka dia menjadi hamba yang sabar, dimiskinkan oleh Allah, ya. Semua ternaknya dimatikan oleh Allah. Semua pertanian, perkebunan yang dia miliki digagalkan panennya sama Allah. Setelah itu dikasih sakit sama Allah. Bahkan disebutkan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya ataupun orang setelahnya. Jadi sakitnya itu sakit sekali, ya. Sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Setelah dimiskinkan oleh Allah, dikasih sakit oleh Allah, semua anaknya diwafatkan oleh Allah tanpa tersisa satupun. Anaknya kabeh mati, Pak. Ya. Jawaban Ayub gampang. Ketika peternaknya dihabiskan oleh Allah, pertanian perkebunannya dihabiskan oleh Allah, apa kata Ayub alaihissalam? Ya Rabbi, alhamdulillah, Engkau telah percayakan aku untuk menguasai apa yang aku kuasai. Dan hari ini Engkau ambil apa yang aku miliki. Ketika semua anaknya diwafatkan, dimatikan oleh Allah, jawaban Ayub alaihissalam, alhamdulillah. Bayangkan ya, 12 anaknya diwafatkan oleh Allah, mati kabeh, Pak, rolas anak itu, Pak. Dan Ayub mengucapkan alhamdulillah, ya Rabbi, ya Allah, aku puji Engkau dengan pujian karena Engkau telah percayakan aku untuk mengasuh semua anakku dan hari ini Engkau ambil semuanya. Itu Ayub alaihissalam. Ketika dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayub masih tetap bersabar bahwa dia tidak kufur nikmat. Masih banyak apa yang akan dia dapatkan dari nikmat-nikmat Allah, dan sudah banyak apa yang dia rasakan dari nikmat-nikmat Allah. Itu Ayub alaihissalam. Ketika dikasih sakit sama Allah, sakit yang tidak pernah dirasakan orang sebelumnya dan orang setelahnya, dan hanya dirasakan oleh Ayub, ketika sakit itu menghalangi dia untuk ibadah, baru dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, sakitku ini sudah terlalu sakit sehingga menghalangiku untuk ibadah. Maka berilah kesembuhan pada diriku. Kesabaran Ayub alaihissalam. Banyak profil manusia dalam Al-Quran sebagai orang saleh, sebagai nabi, sebagai rasul, yang mereka tidak kufur nikmat, malah syukur dengan nikmat dari apapun kondisi keadaan yang mereka rasakan. Masya Allah, kita ini tidak lebih kaya dari Qarun sebenarnya. Kita ini tidak lebih mulia dari Sulaiman alaihissalam. Kita ini tidak lebih sabar dari Ayub alaihissalam, dan kita tidak lebih sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang nikmat, rasa syukur yang paling mudah kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah. Tapi menariknya, kalimat alhamdulillah ini diucapkan baik saat mendapatkan nikmat dan atau ketika tertimpa musibah.
Loh, kita ini kalau mengucapkan alhamdulillah ketika senang saja, alhamdulillah, gitu kan? Tapi kalau mendapatkan ujian dan musibah, nggak pernah mengucapkan alhamdulillah. Padahal dua-duanya datang dari Allah. Sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang membuat hati kita bunga, sesuatu yang membuat kita tertawa karena kita mendapatkan nikmat itu, terkadang kita juga mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita nggak adil. Kalau dikasih masalah nggak pernah alhamdulillah, dapat masalah saya nggak pernah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah mereka yang merindukan sakit. Para sahabat itu kalau nggak sakit seminggu, Mas, bingung. Kenapa saya nggak sakit? Bagi kita sakit adalah ujian. Bagi kita sakit adalah masalah. Bagi kita sakit adalah musibah. Tapi sakit adalah sesuatu yang dirindukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka itu kalau nggak sakit seminggu, Pak, bingung para sahabat ini. Kenapa? Karena mereka menganggap sakit adalah nikmat. Jika dihadapi dengan kesabaran, maka sakit bisa menjadi kafarat yang akan menebus kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Terkadang sekali lagi kita ini nggak adil. Kalau seneng, alhamdulillah. Kalau kena masalah, kalau datang masalah, nggak pernah mengucapkan alhamdulillah. Sekalipun dua-duanya kita yakin datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kita sadari, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu lebih banyak daripada masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Nikmatnya itu lebih banyak daripada musibah dan masalahnya. Kenapa sampai hari ini kita tidak kunjung mengucapkan alhamdulillah? Ya, lebih tinggi dan mulia lagi. Kenapa kita tidak bersyukur dengan melakukan ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah itu hitungan, Pak, kita nggak akan mampu untuk membayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu oksigen yang setiap hari kita hirup, oksigen nggak bayar, Pak, gratis. Tapi kalau Anda masuk rumah sakit, oksigen tabung kecil berapa harganya, Mas? Berapa oksigen yang tabung kecil itu? Berapa? 30 ya, yang di rumah sakit itu ya. Di bawahnya lagi. Ya kalau yang gede itu berapa itu? 110 ya. Lah itu oksigen. Bayar, Pak. Kalau jenengan kenjenglong ke PKU, butuh oksigen, diambilkan oleh dokter, ya dipasangkan di mulut, bayar. Kalau Allah hitung-hitungan, kita ini sok kaya, Pak. Kalau Allah tuntut, bayar oksigen yang kamu hirup setiap waktu, setiap detik, bahkan tidak lebih daripada 1 detik. Dari dulu sampai sekarang, kalau Allah tuntut kita bayar, mampu gak kita bayar? Oksigen yang kita hirup gratis. Allah kasih harga, Allah kasih nilai. Allah tuntut kita untuk bayar, gak akan bisa bayar kita. Ya. Itu baru oksigen. Ya. Allah hanya menuntut satu, bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Bagaimana bentuk syukur itu? Ucapkan alhamdulillah dan ibadah kepadanya. Itu saja. Makanya tidak ada sesuatu yang pantas kita sombongkan. Ya. Kita ini numpang hidup dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ambil nikmat itu, ya selesai kita sudah. Ya. Nah, kita ini dari rumah ke tempat ini, ya, melangkah dengan tegap, melangkah dengan tegas. Ya, bahkan langkahnya cepat itu kan. Ada orang yang tidak mampu untuk berjalan. Masya Allah ya. Saya kemarin ketika ngisi pengajian, ya, tiba-tiba didatangi salah satu jamaah saya, Pak Ustadz, mohon didoakan saudara saya. Karena hari ini dia sakit di rumah sakit Jengglong di Karanganyar sini. Tolong didoakan. Saya tanya sakitnya apa?
sakitnya stroke Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu dan kenal orangnya kok. Mana diceritakan? Oh iya saya tahu orangnya, kena stroke. Tak tanya umurnya berapa? 39 tahun. Kena stroke umurnya baru 39 tahun. Masih muda. Ya. Ketika saya tanya, kenapa kok bisa sakit seperti itu? Diceritakan oleh jamaah saya, diceritakan. Masya Allah. Ya. Memang ya. Ketika sehat itu adalah nikmat. Terkadang kita tidak gunakan nikmat sehat itu untuk ibadah. Tapi ketika manusia diuji dengan sakit, bahkan dalam keadaan sakit, mereka tidak mampu untuk ibadah. Nah, kemarin datang jamaah tanya sama saya doakan semoga cepat sembuh lah. Ya. Allah datangkan obatnya, Allah hadirkan penawarnya, semoga sehat walafiat. Nah, itu. Separuh badannya sudah gak aktif Pak, sudah mati itu Pak. Stroke sudah ya. Mata yang kanan sudah gak bisa melihat ya. Sudah gak bisa komunikasi. Loh, saya memaklumi kalau umur 60, umur 70, umur 80. Memang itu sakitnya orang tua kan gitu, kadang-kadang stroke gitu kan. Tapi ini masih muda gitu kan. Makanya ketika kita masih kuat ya, mendapatkan nikmat sehat, manfaatkan untuk ibadah, manfaatkan untuk taat. Sebelum kesempatan itu Allah ambil sebagai nikmat. Nah, ini. Saya tetap menganggap Anda ini muda semua Pak, tetap. Ya. Karena Anda masih kuat, ya. Masya Allah. Ya. Masih tegas gitu kan. Manfaatkan sebelum Allah cabut kekuatan itu sehingga kita lemah gitu kan. Makanya dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah kita harus sadar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah terlalu banyak jika dibandingkan dengan musibah yang kita dapatkan, yang kita rasakan. Sehingga dengan banyaknya nikmat itu, sekali lagi pantas bagi kita untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa. Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang husnul khatimah, sesuatu yang kita harapkan datangnya nanti, entah kapan nggak tahu. Ya. Husnul khatimah itu nikmat, Pak, yang tidak didapatkan oleh semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya, husnul khatimah itu adalah nikmat yang harus dimunajatkan, diminta. Kalau nggak minta nggak datang husnul khatimah itu. Loh, kalau kita menginginkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita, mulai hari ini minta sama Allah. Karena husnul khatimah itu rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalau nggak diminta nggak datang. Loh, terkadang kita ini lupa untuk minta husnul khatimah. Satu permintaan yang harus kita ucapkan, semoga Allah datangkan nikmat itu di akhir usia dan kehidupan kita. Jadi husnul khatimah itu diminta, Pak, dimunajatkan, didoakan supaya dia datang. Karena kita berharap nikmat Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita dalam kondisi lemah sekalipun, Allah datangkan nikmat-nikmat itu. Sekalipun kita tidak berdaya dengan keadaan kita, Allah tuntun kita untuk mendapatkan nikmat itu. Jadi nikmat Allah ini luas, banyak, tidak terhitung. Memang Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Dan kita yakin setiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Memang itulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa sayangi kita, cintai kita, menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, ya, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan pernah lepas dari cobaan. Saya tanya sama Anda, siapa yang datang ke tempat ini nggak bawa masalah? Angkat tangan, Pak. Ada nggak yang datang di pengajian ini nggak bawa masalah?
semua membawa masalahnya masing-masing. Saya panjenengan ini kan muka-muka bermasalah Pak sebenarnya. Ya. Masalahnya sing gede ya, sing cilik ya. Podo ae namanya masalah. Kelihatan dari pandangan matanya, dari cara duduknya ya. Dari mengunyah makanan itu masalah apa gitu itu kan. Wabot masalahnya kok ya Allah itu kan. Ya. Makanya dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga kita nggak akan pernah lepas dari masalah. Akan tetapi Islam ini membagi dan mengajarkan kepada kita ketika mendapatkan nikmat dan saat mendapatkan musibah, agama Islam telah memberikan panduan. Agama Islam telah memberikan pedoman dengan senantiasa memegang dua prinsip. Kita kan orang Islam. Ketika dapat nikmat, ketika dapat masalah, ada ajarannya, ada pedomannya, ada panduannya. Sebagai orang beriman, kita harus memahami panduan kehidupan ini. Yang pertama adalah asyukru indan ni'am. Terus bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jangan dilupakan ini. Terus bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nikmat apapun pasti datangnya dari Allah. Ketika kita tahu nikmat itu datang dari Allah, jadilah hamba yang pandai untuk bersyukur. Masya Allah. Tuh kita nih Pak Bu, jenengan ini yang sudah sepuh, makan masih tas Pak. Masya Allah itu, nikmat itu Pak. Ya. Masya Allah. Berapa banyak ya mereka yang makan aja disuapin. Kalau dulu orang tua kita sakit itu, kalau nggak bisa makan, kalau di tempat saya namanya namanya di stut. Tahu stut kan Pak? Di stut itu ada selang, disuntikkan makanan lewat selang itu, namanya di stut itu namanya. Nah, itu. Ya, ada selang masuk hidung sampai tenggorokan, terus disuntikan itu loh Pak. Nah, itu namanya di stut. Ada yang makan seperti itu. Lu Anda ini makannya masih tas ya, nanti di rumah makan lagi itu kan. Nikmat dari Allah. Bayangkan kalau keadaan kita tidak sedemikian rupa, bayangkan coba. Nah, makanya asyukru indan ni'am dalam keadaan apapun merupakan satu kepantasan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah, dan kita harus pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapatkan. Insya Allah ya. Saya lihat ini yang sepuh-sepuh ini nggak ada pakai kacamata, Masya Allah ya, pandangannya masih tajam semua. Nikmat ini Pak. Masya Allah pandangannya masih tajam, nggak pakai kacamata semuanya ini. Ya. Hanya sebagian saja. Nikmat dari Allah. Loh kalau kita hitung satu persatu, terlalu banyak nikmat itu. Ketika nikmat itu Allah percayakan dan kita dapatkan, kita rasakan, apa yang kita lakukan kalau nggak bersyukur sama Allah? Dan bentuk syukur yang paling tinggi kedudukannya adalah menghamba dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dominan. Jadi prinsip orang beriman, prinsip orang Islam, bahwa Islam telah memberikan panduan. Yang pertama yang kita pahami adalah asyukuru indan ni'am. Pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang pernah saya sampaikan, nikmat yang hari ini dekat dengan kita adalah apa? Nikmat umur. Nikmat umur. Ya. Kalau umur itu dihentikan oleh Allah, diambil oleh Allah, selesai kehidupan kita ini. Masya Allah, kita ini dipanjangkan umurnya sama Allah. Ya. Lama menghadapi kehidupan dunia dengan segala permasalahan dan kenikmatannya. Kalau Allah panjangkan kehidupan kita, itu kan nikmat yang harus kita syukuri sebenarnya. Nah, makanya yang pernah saya sampaikan, datang seseorang kepada Rasulullah SAW, dan orang ini bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang hidupnya lama, umurnya panjang, amalnya saleh. Itu orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Makanya mulai sekarang asyukuru indan ni'am. Yang kedua, as-sabru indal musibah. Orang beriman itu harus mengikuti panduan dalam ajaran agamanya, yaitu Islam. As-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah.
Kalau kita berpegang pada dua prinsip ini, insya Allah kita menjadi hamba yang sakinah hatinya, mutmainnah jiwanya, tenang. Dia hanya menjalankan dua peran ini dalam hidupnya, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Sing pertama iku roto-roto angel gampang, Pak. Sing kedua iku angel. Susah yang kedua ini. As-sabaru indal musibah, dituntut sabar ketika mendapatkan musibah. Karena apa? Karena dua hal ini bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan. Loh, kehidupan kita hari ini beda dengan kehidupan kita zaman dulu. Anda lebih merasakan kehidupan itu dan Anda lebih lama hidup daripada saya. Tapi kehidupan sekarang yang dirasakan oleh anak-anak kita, Pak, cucu-cucunya panjenengan, itu kehidupan yang jauh dan banyak perubahan dari dulu yang kita rasakan. Loh, Anda pernah merasakan kehidupan tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, jenengan lintas generasi, Mbah, sampai niki, Mbah. Semua dirasakan. Ya. Dan kehidupan saat itu adalah kehidupan yang saya pandang, saya simpulkan adalah kehidupan yang natural, alami. Tidak banyak terkontaminasi dengan sesuatu yang merusaknya. Tuh sekarang, Pak, zaman cucu-cucunya panjenengan, zaman anak-anak kita ini zaman yang telah mengalami perubahan pesat sekali, Pak. Ya. Makanya sekarang ini zaman media sosial, ya. Zaman, ya, informasi dan teknologi, ya. Zamannya AI sekarang, Pak, ya, atau EA gitu kan. Wah, sekarang hari, Pak, fitnah lebih besar yang Allah timpahkan pada setiap zaman dan setiap masanya daripada fitnah-fitnah orang-orang sebelumnya, Pak. Jadi semakin ke depan fitnah akan semakin besar. Makanya bentengi anak-anak kita, Pak, supaya anak-anak yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Anak-anak yang siap untuk menghadapi kehidupan mereka dengan dunianya. Makanya saya sering sampaikan, anak itu harus dididik mulai usia dini untuk tidak banyak memanjakan mereka dan menuruti keinginannya. Yang ditakutkan kalau kita memanjakan mereka atas dasar keinginan mereka, maka mereka suatu saat nanti ketika besar mereka tidak akan mampu menundukkan hawa nafsunya. Karena semua serba instan dan serba ada, Pak. Lainnya, Pak. Saya punya anak di pesantren, ya. Pada awal-awal waktu pesantren, masuk pesantren, ya, kalau makan makanan pesantren masih belum adaptasi, Pak. Ini anak saya yang kedua. Mesti telepon saya lewat HP kamarnya, HP ustadznya, Bi kirim makanan. Loh, kenapa gak makan? Gak cocok dengan lauk di pesantren. Saya maklumi, ya. Kalau gak saya turuti takutnya hatinya ceklek, Pak. Ya, saya turuti, ya, tak belikan, tak pesankan, tak antar ke sana. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya masih maklum. Tapi lama-lama aku gak bener juga ini kan, ya. Bi, bajuku kotor, tolong diambil dan dilondre. Kalau selesai nanti diantar ke pondok. Ya, 1 kali, 2 kali saya ikuti keinginannya. Tapi saya berpikir lama-lama gak baik seperti ini. Memanjakan dia dalam tempat dan keadaan yang seharusnya dia dituntut untuk mandiri. Nah, sudah. Mulai saat ini saya putus. Enak gak enak dimakan di pesantren. Karena memang itu yang disediakan. Mau nggak mau dituntut mandiri, cuci baju sendiri, ya. Karena dituntut untuk mandiri dalam keadaan ruang dan waktu yang hari ini engkau hadapi. Tak sampaikan seperti itu. Makanya anak kalau nggak dididik mulai dini, takutnya, bahayanya ketika besar dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, Pak. Itu bahaya, ya. Karena semuanya serba ada dan serba tersedia. Makanya orang yang ditundukkan oleh hawa nafsunya dan oleh keinginannya, mereka akan menjadi pribadi yang tidak dewasa dan tidak tanggung jawab atas amanahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hal yang setiap hari kita hadapi dalam kondisi keluarga kita.
sebagai bentuk ujian dan masalah. Tapi bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita meramu supaya masalah itu tidak berkepanjangan dan Allah datangkan solusinya. Nah, ini. Makanya zaman sekarang zaman yang penuh dengan perubahan, Pak. Ngeri, Pak, benar. Kalau kita lepas kontrol untuk mendidik, memahami, membesarkan anak-anak kita, cucu-cucu Anda, ini bahaya. Kalau nggak dengan agama, dengan apa lagi? Gitu. Karena memang agama itu kan akram, Pak, yang akan menghentikan orang untuk melihat apa yang dia rasakan dan dia lihat. Kalau itu kebaikan, dia akan cari kejar kebaikan itu. Kalau itu kemaksiatan, dia akan berhenti dan tidak mendekati kemaksiatan itu. Seperti itu. Jadi zaman Anda, zaman saya sendiri yang masih merasakan kehidupan tahun 80, tahun 90, itu masih Masya Allah itu ya. Masih ada budaya-budaya timur yang dipertahankan oleh orang-orang tua kita dulu, Pak. Kalau sekarang, Pak, ngeri ya. Semua budaya timur sudah nggak ada, sudah terkikis semua budaya barat. Kalau nggak ke barat-baratan, ya, seakan-akan tertinggal oleh zaman. Kalau nggak ke barat-baratan, seakan-akan dia menjadi anak yang kolot dalam kehidupannya. Itu tidak. Ini sesuatu yang harus kita pahami supaya dalam setiap langkah mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan suatu saat dengan didikan yang benar, mereka akan sabar ketika menghadapi musibah. Ketika Anda mampu, kenapa tidak Anda wariskan kepada anak dan cucu Anda? Kalau satu saat mereka harus menjadi profil seperti Anda, pandai bersyukur, bisa sabar ketika menghadapi musibah. Makanya ya, tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat selain jiwa yang sabar yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekaligus wujud rasa cinta Allah kepada hambanya. Allah itu kalau menguji seseorang, Allah itu cinta sama orang itu, Pak. Allah itu kalau ngasih masalah kepada hambanya, Allah itu senang dengan orang itu. Yang bermasalah itu orang yang nggak pernah diuji, itu masalah. Yang masalah itu orang yang nggak pernah punya masalah, itu masalah sebenarnya, Pak. Ya. Lu punya masalah itu menunjukkan rasa cinta Allah kepada kita. Ketika kita mendapatkan ujian, pada waktu yang bersamaan menunjukkan rasa cinta Allah kepada hambanya. Kalau menghadapi masalah dan ujian diikuti dengan kesabaran, itu Masya Allah itu. Memang ini bukan perkara mudah, Pak. Perkara yang sangat susah. Makanya orang yang profilnya kuat dalam menghadapi musibah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ya. Idhamal jaza ma'a idhamal bala. Ini rumus kehidupan, Pak. Ya. Idhamal jaza, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau Anda ingin mengukur sejauh mana besarnya pahala, diukur dibandingkan dengan sejauh mana besarnya ujian. Nah, itu adil. Ya. Jadi jangan menginginkan banyak pahala, tapi ujiannya kecil. Ini menyalahi kaidah yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau kita menginginkan gambaran pahala yang besar, ujiannya juga harus besar. Nah, ya, idhamal jaza ma'a idhamal bala. Besarnya pahala diikuti dengan besarnya ujian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih khusus lagi Rasulullah SAW sampaikan, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, tertimpa kegelisahan, tertimpa kesedihan, tertimpa gangguan, bahkan sampai duri yang menancap di telapak kakinya, melainkan Allah akan menghapus semua dosanya sebab dia bisa bersabar atas ujian itu. Masya Allah ya. Sabar itu juga bisa mendatangkan kenikmatan. Kalau kita sabar menghadapi segala masalah dan menganggap ujian itu adalah nikmat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Makanya sebentar lagi kita puasa Ramadan.
Puasa Ramadan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita menahan diri, enggak makan, enggak minum, menahan hawa nafsu, dituntut untuk ibadah, sabar. Makanya di dunia ini kita diperintahkan untuk sabar sebentar dalam rangka mendapatkan kenikmatan yang panjang. Makanya di dunia ini sabar sebentar. Diperintahkan sholat, sabar. Diperintahkan untuk puasa, sabar. Banyak ibadah, sabar. Bahkan kehidupan di dunia dianggap kehidupan yang sebentar, Pak. Makanya kalimatnya sabar sebentar untuk kenikmatan yang panjang. Kalau yang sebentar saja nggak bisa untuk sabar, bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang nggak ada batasnya, yaitu kenikmatan surga. Sabar sebentar. Saya panjenengan ini diperintahkan untuk sabar sebentar saja sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan kenikmatan yang panjang yang pantas didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, prinsip orang beriman itu dua yang tadi saya sampaikan. Anda pahami dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan. Asyukuru indan ni'am, pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat. As-sabru indal musibah, bersabar ketika mendapatkan musibah. Inilah rumus kehidupan orang-orang beriman, panduan yang menuntun orang-orang beriman untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khulasatul kalam, ringkasan saya dalam kajian ini, semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pasti kita tidak akan bisa hitung satu persatu. Yang Allah minta hanya satu, pandailah menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat dengan sholat yang panjang sampai kakinya bengkak, sampai kakinya berdarah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah hamba yang dijamin surga oleh Allah. Ya Rasulullah, dosamu telah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau sholat dengan sholat yang lama sampai kakimu bengkak, sampai kakimu berdarah?" Apa kata Rasulullah? "Alam akun abdan syakuran." Ya Aisyah, apakah aku salah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu Rasulullah, Pak. Kita sholatnya dikasih kulhu aja sudah ngerundel, Pak. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah itu sholatnya lama itu, Pak. Ya. Sab'atut tiwal. Rasulullah itu satu rakaatnya dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Makanya Aisyah itu heran, "Ya Rasulullah, engkau sudah dikasih surga, dosamu sudah diampuni, kenapa engkau sholat yang lama?" "Alam akun abdan syakuran." Apakah aku salah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, ya. Memang kehidupan dunia ini harus diikuti dengan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ibadah itu semoga mampu menuntun kita untuk mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, nikmat surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah wasiatkan wa tazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa. Carilah bekal dalam kehidupan dunia ini, karena tidak ada sebaik-baik bekal melebihi bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sabar ketika menghadapi musibah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم ارزقنا استقامة في العبادة. اللهم ارزقنا استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dalam penyampaian ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.